Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Arif Reki Irawan akan menjelaskan tugas kompilasi, yaitu proses modeling. Di sini ada 11 bab. Nah, kita akan mulai dari bab pertama, yaitu conceptual model and terminology. Bisnis model yang terdapat pada chapter 1 dan 2 terorganisasi menggunakan model conceptual model. Berikut ini adalah gambaran proses model konseptual. Proses terdiri dari aktivitas yang pelaksananya terorganisasi di beberapa tujuan bisnis. Aktivitas ini dapat berupa aktivitas sistem, aktivitas interaksi, dan aktivitas manual. Pertama, aktivitas interaksi user merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pekerja intelektual seorang yang dikerjakan berdasarkan pengetahuannya. Yang kedua, aktivitas manual. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam proses bisnis bersifat manual, tetapi perubahan status dimasukkan ke dalam bisnis melalui aktivitas interaksi user. Yang ketiga, aktivitas sistem. Aktivitas sistem tidak melibatkan pengguna manusia, mereka dieksekusi oleh sistem informasi. Terus kita akan lanjut ke bab 2. Konsep abstraksi atau abstraction concept. Untuk menggambarkan kompleksitas dalam manajemen bisnis, beberapa konsep abstraksi diperkenalkan, yaitu ada dua, abstraksi horizontal dan abstraksi vertikal. Yang pertama, abstraksi horizontal. Pemisahan tingkat pemodelan seperti yang diidentifikasikan oleh Object Management Group dimulai dari level instant, level model, dan level metamodel. Instant level menggambarkan entitas dasar yang ada di dalam proses bisnis untuk mengatur kompleksitas dan skenario proses bisnis. Untuk metamodel merupakan bahasa pemodelan yang digunakan untuk merealisasikan proses bisnis. Metamodel dipresentasikan sebagai notasi-notasi yang seringkali digambarkan dalam bentuk grafis. Untuk yang kedua, abstraksi vertikal, yaitu mekanisme abstraksi pemisahan subdomain. Dalam vertical abstraction, yang menjadi pusatnya adalah proses modeling, di mana akan memiliki beberapa subdomain. Pertama, function modeling, memberi informasi unit kerja apa saja yang digunakan dalam konteks proses bisnis. Spesifikasi dari staf level yang harus diselesaikan biasanya dikerjakan oleh karyawan dengan keahlian khusus dan dibantu oleh sistem informasi. Yang kedua adalah information modeling, menggambarkan mekanisme proses bisnis. Informasi tentang alur proses bisnis. Data modeling sangat penting. Keberadaannya karena keputusan yang dibuat selama sebuah proses bisnis dijalankan tergantung beberapa nilai dari data yang ada. Yang ketiga, organization modeling, menggambarkan struktur organisasi dari sebuah perusahaan dan tugas serta tanggung jawab masing-masing bagian atau departemen. Yang terakhir, IT landscape modeling, berguna karena beberapa aktivitas dalam sebuah proses bisnis akan dikerjakan dengan bantuan atau menggunakan sistem informasi. Oke, kita akan lanjut ke bab 3. From business function to business process. Bagian dari aktivitas perusahaan yang memiliki fungsi bisnis adalah salah satunya adalah value chain, di mana value chain itu terdiri dari level tinggi dalam organisasi yang jika dipecah lagi ke bawah maka akan dapat diperkecil sampai ke dalam fungsi-fungsi kecil yang sudah detail dari proses bisnis. Dekomposisi fungsional tersebut adalah salah satu teknik dari pemilihan. Sebagian dekomposisi fungsional dapat dilihat dalam gambar berikut, di mana setiap sistem berisikan beberapa value chains yang karakteristiknya digambarkan dengan class diagram yang ada di sisi kirinya. Ada beberapa syarat dalam penggambaran dekomposisi fungsional, yaitu pertama, fungsi bisnis akan digambarkan menggunakan persegi panjang. Kedua, selama fungsi dari bagian terkecil tersebut digambarkan dengan butir sangkar yang memiliki pojok yang tebal. Dekomposisi fungsional digunakan sebagai langkah awal dalam penggambaran usaha pada bisnis proses.
Operasional pada bisnis adalah di mana aktivitas satu dengan yang lainnya saling berrelasi. Pada prinsipnya, merelasikan fungsi ke proses bisnis dapat diaplikasikan untuk bagian-bagian terkecil dari fungsi bisnis. Nah, ini gambar dari fungsi bisnis dan perincian kecil diatur sebagai proses bisnis. Dan ini untuk gambar proses bisnis terkait tampilan tingkat tinggi penguraiannya. Lanjut ke bab 3.4. Di sini activity model dan activity instance atau model aktivitas dan contoh aktivitas. Fungsi bisnis mempresentasikan pekerjaan yang ada dalam perusahaan. Dalam penjelasan berikut akan dijelaskan bagaimana aktivitas dapat digambarkan. Sebelumnya harus diketahui beberapa hal seperti activity model dan activity instance. Activity model dianalogikan sebagai sebuah model proses yang menggambarkan sebuah kumpulan proses kecil dengan struktur yang sama. Sedangkan untuk activity instance menggambarkan pekerjaan aktual yang dilakukan selama proses bisnis. Hubungan antara fungsi bisnis activity model dan activity instance dapat dilihat pada gambar berikut. Perlu diingat ya, setiap activity instance selama masa aktifnya dapat memiliki status yang berbeda dan dapat digambarkan oleh sebuah state transition diagram yang dicontohkan dalam gambar 3.10. Nah, ini dia contohnya. Nah, ketika instan tersebut dibuat akan memasuki status ini. Dengan transisi status enable, maka activity instance tersebut akan ke dalam status ready. Jika sebuah activity instant tertentu tidak diperlukan, maka activity instant tersebut dapat dilewati. Digambarkan dengan sebuah transisi status skip yang mulanya dari status not start menjadi status skip. Dari status ready dengan transisi status begin masuk ke status running. Ketika activity instant sudah selesai mengerjakan apa yang dikerjakan, maka status akan berubah menjadi terminate. Kemudian akhirnya apabila status berisikan salah satu di antara terminate atau skip, maka selanjutnya statusnya akan close. Nah, ini diagram event diagram. Semua transisi status yang dimungkinkan dalam diagram sederhana juga dimungkinkan dalam diagram kompleks. Namun stop state dan start terminate tak terwakili dalam diagram sederhana. Diagram sederhana tidak memberikan status yang berbeda untuk penghentian yang berhasil dan tidak berhasil. Pada transisi diagram yang lebih mendetail pada gambar 3.11. Ini. Nah, untuk diagram 3.12 ini, pada diagram di atas atau yang teman-teman lihat, di bagian A menampilkan activity instant yang dieksekusi dengan benar, sedangkan B menampilkan event dari activity instant yang dilewati atau skip. Untuk mengilustrasikan hubungan antara state transition diagram dan event diagram, setiap transisi status di state to transition diagram dikaitkan dengan event di event diagram masing-masing. Pada event diagram yang teman-teman lihat, activity instant dimulai dengan transisi status ke init yang diwakili oleh event initialize dan event diagram. Transisi status enable membawa activity instance dalam status ready yang diwakili oleh event enable. Activity instant dalam status ready dapat dimulai yang diwakili oleh transisi status begin. Akhirnya transisi status terminate menyelesaikan activity instant. Perlu diketahui juga, event adalah sebuah titik waktu, sehingga event di sini tidak membutuhkan waktu dalam artian interval waktu di mana sebuah activity instant berada dalam satu status dibatasi oleh dua event. Event yang memiliki transisi status untuk memasuki status dan event yang mewakili transisi status untuk meninggalkan status. Misalnya interval waktu di mana activity instant
berada dalam status running dibatasi oleh event begin dan terminate. Nah, kita lanjut ke bab 3.5 ya. Proses model dan proses instance. Pertama, proses model. Proses model menggambarkan sebuah blueprint dari sebuah kumpulan instant proses dengan struktur yang sama. Model proses ini memiliki hierarki 2 level, jadi setiap model proses terdiri atas sebuah kumpulan dari model aktivitas. Each adalah pinggiran langsung yang digunakan untuk mengekspresikan hubungan antara nodes dan sebuah model proses. Nodes digambarkan berupa titik, di mana dalam sebuah proses model dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah model aktivitas, sebuah model event atau sebuah model gateway. Pertama, activity model. Activity adalah model aktivitas yang menjalankan unit kerja yang berguna dalam sebuah proses bisnis. Setiap model aktivitas dapat muncul sekali saja dalam sebuah model proses. Yang kedua, event model adalah model event yang menangkap peristiwa dari status yang relevan pada sebuah proses bisnis. Instance proses diawali dan diakhiri dengan event. Jadi, model proses berawal dengan model event. Yang ketiga, gateway model. Gateway model atau gerbang gateway digunakan untuk mengekspresikan konstruksi dari alur kontrol, termasuk sekuens seperti simbol split dan join. Setiap model proses berisikan elemen-elemen pada level model. Sebagai contoh model aktivitas. Instan dari proses terdiri dari instan aktivitas. Level model dan instan level tidak hanya berisikan aktivitas saja, tetapi juga event dari gateways. Sebagai contoh, event untuk mengawali di dalam sebuah aturan model proses di mana setiap instan proses memulai dengan sebuah instan event start. Sejak event adalah didefinisikan sebagai entitas singular atau bentuk tunggal. Instant event juga dipanggil event. Yang kedua, proses instance. Instance proses berisikan beberapa instance dari aktivitas seperti instance activity, event, dan gateway. Antara satu instance aktivitas dengan instance aktivitas yang lainnya dapat terhubung dengan menggunakan relationship dalam model proses. Ada beberapa tambahan kelas di dalam instance proses seperti sebuah generalisasi dari instance aktivitas, event, dan gateway. Beberapa aturan dalam menetapkan model yang berisikan proses instance dan proses model. Yang pertama, setiap instance proses diasosiasikan dengan tepat satu model proses. Yang kedua, setiap instance proses disusun oleh beberapa instance aktivitas. 3. Setiap instance aktivitas diasosiasikan tepat dengan satu model aktivitas. Keempat, setiap event diasosiasikan tepat dengan satu model event. 5. Setiap gateway instance diasosiasikan tepat dengan satu gateway model. Keenam, sebuah model aktivitas yang tergantung pada sebuah cabang yang tidak digunakan selama sebuah instance proses tidak diasosiasikan dengan instance aktivitas yang lain. Nah, ini hubungan instance proses dan model proses. Untuk gambar yang di kanan, instance proses digambarkan dengan event diagram. Kita lanjut ke bab 3.6. Proses interaction atau interaction process. Sebuah aktivitas yang dilakukan perusahaan merupakan bagian dari beberapa proses bisnis, di mana interaksi proses bisnis antar perusahaan terjadi komunikasi dua arah. Contoh kasus proses interaksi bisnis dapat dilihat pada gambar tersebut. Berdasar gambar tersebut, interaksi proses bisnis antara pembeli dan pengecer atau reseller, rantai nilai pembeli berisi fungsi bisnis produk pesanan, dan rantai nilai pengecer berisi fungsi bisnis manajemen pesanan. Nah, ini adalah contoh diagram yang kedua. Contoh interaksi proses dapat divisualisasikan secara memodel diagram peristiwa atau event diagram. Garis horizontal
merupakan representasi peserta sebagai sifat terdistribusi dari proses berinteraksi. Busur yang menghubungkan dua peristiwa merupakan interaksi pesan satu arah diwakili oleh peristiwa pengiriman yang sesuai. Lanjut untuk bab 3.7 modeling proses data. Yang pertama, pemodelan data. Pemodelan data adalah inti dari desain database. Pendekatan ER atau entity relationship digunakan untuk mengklasifikasikan dan menata data dalam domain aplikasi tertentu. Dalam upaya pemodelan, langkah pertama yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas itu sendiri. Entitas itu adalah hal atau konsep yang dapat diidentifikasi di dunia nyata yang penting untuk tujuan pemodelan. Contohnya, pesanan, pelanggan, dan produk adalah salah satu entitas dunia nyata yang perlu diwakili dalam model data. Untuk menggambarkan hubungan antar entitas tersebut dapat digunakan ER atau Entity Relationship Diagram. Setiap entitas tersebut digambarkan dengan persegi panjang dan memiliki atribut yang digunakan dengan elips yang dihubungkan dengan garis dari entitas ke atribut. Kemudian masing-masing entitas tersebut dihubungkan dengan entitas lainnya menggunakan relationship yang dimiliki dengan wajib. Nah, ini adalah contohnya, contoh diagram ER. Nah, kita langsung ke modeling operation atau organisasi pemodelan. Prinsip umum dalam pemodelan di organisasi adalah bagaimana mengatur sumber daya seperti manusia yang bekerja dalam perusahaan dan sumber daya lain seperti gudang, truk, dan perlengkapan lain yang sekiranya dapat mendukung sebuah proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem harus dilengkapi dengan informasi mengenai struktur organisasi tempat proses bisnis akan dijalankan. Nah, ini adalah contoh diagram-diagramnya. Seperti dalam pemodelan proses dan pemodelan data, level metamodel menyediakan sarana untuk mengekspresikan model. Kedua, level pemodelan organisasi ada beberapa aturan formal tentang bagaimana mengekspresikan struktur organisasi serta notasi untuk mengekspresikannya. Hubungan antara struktur organisasi di suatu perusahaan dan proses bisnis dicapai oleh item pekerjaan. Item kerja merupakan contoh aktivitas yang akan dilakukan, dan item pekerjaan dikaitkan dengan pekerja pengetahuan untuk memfasilitasi pemilihan mereka oleh pekerja pengetahuan. Tugas yang diberikan kepada para partisipan dalam organisasi dapat diklasifikasikan dengan menggunakan resource pattern seperti pada pembahasan di berikut. Yang pertama, direct allocation, 2 role-based allocation, 3 different allocation, keempat authorization, separation of duty, yang keenam case handling, 7 history based allocation, 8 organizational allocation. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu modeling operation. Maksud saya business process flexibility. Ya, untuk representasi proses eksplisit,
Pencarian untuk fleksibilitas dapat dilakukan sebagai penggerak utama yang berada di bilik manajemen proses bisnis. Kedua hal pada level organisasional seperti bisnis, strategis, dan juga level operasional akan diinvestasikan, di mana alur kerja interaksi manusia dan sistem adalah konsep yang penting untuk merealisasikan proses bisnis. Pertama adalah explicit process representation. Sistem manajemen proses bisnis dibuat untuk mempersempit kesenjangan antara tujuan bisnis dan realisasi yang ada menggunakan pendekatan dan teknologi informasi. Jalan utama untuk menghasilkan fleksibilitas didasarkan pada representasi eksplisit dari proses bisnis pada level yang berbeda. Hak untuk suatu aturan yang hati-hati direalisasikan oleh proses bisnis untuk menghindari proses waktu yang lama, menghasilkan penurunan kepuasan konsumen. Contohnya menyiapkan pengiriman bahannya jika pembayaran sudah terjadi. Dalam langkah untuk menyelesaikan masalah ini, pemilik proses memulai sebuah penelitian terhadap suatu proses bisnis dengan mengundang partisipan proses dan konsultan proses ke sebuah workshop bersama. Model proses ini digunakan sebagai landasan komunikasi untuk para stakeholder pada workshop ini. Yang kedua adalah organizational modeling atau pemodelan organisasi. Memodelkan suatu aspek organisasi juga dapat menciptakan fleksibilitas dalam manajemen proses. Dengan mengasosiasikan aturan dengan model aktivitas pada waktu membuat desain dan aturan mapping untuk personil yang memiliki keterampilan, berkompeten, dan mampu untuk menyelesaikan aktivitas pada saat runtime, fleksibilitas dan akan ditingkatkan karena perubahan dalam struktur personil dari organisasi tidak akan berefek pada proses bisnis. Mempertimbangkan suatu proses bisnis sebagai kumpulan aktivitas yang dibutuhkan untuk dieksekusi secara khusus. Aktivitas ini menyangkut memasukkan sebuah permintaan kredit atau enter credit request, mengambil informasi pada situasi finansial dari klien atau analyze klien, mengumpulkan sebuah keputusan pada permintaan kredit dan peninjauan serta pengiriman suatu keputusan. Ini untuk gambarnya. Nah, kita ke bab terakhir, yaitu arsitektur of process execution environment atau arsitektur lingkungan untuk proses eksekusi. Bagian ini melihat representasi dari sistem manajemen proses bisnis yang mampu mengendalikan berlakunya proses bisnis berdasarkan model proses bisnis. Dapat dilihat pada gambar 339. Gambar tersebut menggambarkan sebuah arsitektur model high level dari manajemen proses bisnis yang berisikan komponen dan hubungan. Batasan dari setiap komponen sebagai berikut. Pertama, pemodelan proses bisnis. Subsistem permodelan proses bisnis digunakan untuk membuat model proses bisnis yang berisi informasi tentang aktivitas, operasinya, dan struktur proses bisnis. Yang kedua, lingkungan proses bisnis. Lingkungan proses bisnis memicu pembuatan instance dan pemberlakuan contoh proses berdasarkan model proses. Ketiga, repositori model proses bisnis. Proses bisnis memegang model proses bisnis yang dibuat oleh komponen pemodelan proses bisnis. Yang keempat, mesin proses. Mesin proses bertanggung jawab untuk membuat instance dan mengendalikan pelaksanaan proses bisnis. Kelima, penyediaan layanan. Menghosting layanan aplikasi yang menyadari kegiatan proses bisnis. Peristiwa pertama yang terjadi merupakan kemunculan peristiwa awal dalam model proses. Model proses dan kejadian contoh proses. Lingkungan proses bisnis, mesin proses, dan dua penyedia layanan adalah agen yang diwakili dalam diagram peristiwa. Karena pengoperasian komponen pemodelan proses bisnis tidak menjadi fokus perhatian, komponen model arsitektur ini tidak direpresentasikan sebagai agen dalam diagram peristiwa. Nah, ini diagram peristiwa. Sekian
dan terima kasih. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.